Dahulu kala, Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di ibu kota, berdirilah sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang garment dan juga memproduksi pakaian dari bahan sutra maupun wol. Perusahaan tersebut memproduksi barang seperti selendang sutra, kebaya, sweater, mantel, dan baju hangat untuk diekspor ke beberapa negara di Eropa. Perusahaan tersebut memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar dan didistribusikan untuk seluruh penjuru dunia. Pada beberapa tahun terakhir, perusahaan tersebut mengalami krisis keuangan. Dalam rapat tahunan direksi dan komisaris perusahaan, CEO melaporkan bahwa profit atau laba perusahaan mengalami penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. CEO meminta bantuan manajer produksi dan manajer keuangan untuk menjelaskan alasan penurunan profit perusahaan. Baik rekan-rekan sekalian, saya dapat kabar dari CEO bahwa perusahaan kita sedang mengalami krisis keuangan. Jadi kita diminta untuk meminimaliskan biaya produksi. Sementara kita punya data-data. Di sini kita punya data produksi perusahaan kita untuk kain wool tidak pernah lebih dari 40 kodi. Sementara untuk kain sutra minimal ada pembeli itu permintaan 20. Dan kain wool dan sutra ini perusahaan hanya bisa memproduksi sebanyak 50 kodi. Dari data pasar yang kita ketahui, kita diminta oleh CEO untuk meminimalkan data. Sekarang bagaimana caranya ini? Saya akan jelaskan. Kita ubah dulu ke dalam bentuk matematik. Misalkan X1 itu adalah jumlah kodi kain wool, X2 adalah jumlah kodi kain sutra, sehingga untuk persamaan pertama menjadi X1 kurang dari 40 dan X2 lebih dari sama dengan 20 dan X1 ditambah X2 sama dengan 50. Ini yang sering kita sebut sebagai standar form. Nah, bagaimana meminimaliskan? Min Z biaya, ini kita anggap sebagai biaya. Terima kasih. Min Z sama dengan informasi tentang harga. Harga untuk kain wool, ya betul, 5 juta per kodinya. Untuk biaya produksinya ya. Untuk sutra 8 juta. Sehingga biayanya adalah 5 juta kali jumlah kain wool yang akan kita produksi ditambah 8 juta kali jumlah kodi kain sutra yang akan kita produksi. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang akan menjadi kunci kesuksesan kita. Saya bisa lanjutkan dengan cepat. Karena ada ketidaksamaan di sini, kita dapat mengubahnya menjadi persamaan. Karena dia kurang dari, maka kita bisa menambahkannya dengan S1. Dengan 40. Yang ini karena dia lebih dari, kita bisa mengurangkannya S2 dan tidak boleh ada pengurangan sehingga kita menambahkannya dengan A1. S dan A ini adalah bilangan yang A ini bilangan yang kecil sehingga tidak akan berpengaruh Bapak Ibu ketika kita menambahkannya. Sama dengan 20. Untuk yang ini kita tambahkan dengan A lagi
tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena A itu bilangannya sangat kecil, jadi ketika ditambahkan dia tidak akan memberi pengaruh yang besar. Sekarang kita punya ini. Kita bisa lanjut masukkan ini ke dalam tabel untuk kita lakukan iterasi. Kita tulis saja semuanya. Min Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2, kita tambah dengan 0s1, kita tambah dengan 0s2. Maaf, kita kurangkan dengan s2, kita tambah dengan m a1 ditambah dengan m a2. M ini adalah bilangan yang sangat besar, sehingga ketika dikalikan 0 dia tidak begitu berpengaruh. Kita bisa menuliskannya S2 S1 S2 A1 A2. Kita bikin tabel. Ini namanya adalah tabel AU. Nah, mana yang akan kita cari? Kita kembali lagi bahwa yang akan kita cari adalah X1 dan X2. Sehingga di sini kita pilih yang tidak berpengaruh, yaitu yang positif, S1, A1 dan A2. Basicnya ada Z, kemudian yang positif S1, A1 dan A2. Lengkap sudah Bapak Ibu, kita punya 4 persamaan. Kita masukkan. Nah, untuk baris pertama kita tidak bisa langsung memasukkan nilainya, tapi kita harus melakukan kalkulasi terlebih dahulu dengan rumus C J sama dengan P kali CJ dikurang CJ. Mungkin akan bingung apa ini. Baik, V itu adalah vektor baris yang isinya koefisien baris pada Z. Ini ya, kita bisa tuliskan 0 mm dikalikan dengan, karena ini mau yang X1 hingga kita koefisien pada X1. CJ itu adalah ini 5. Kita bisa kalkulasi bersama. Ini berapa? M min 5. Dan seterusnya diperlakukan satu-satu. Di X1, S1, A1, S2, A1, A2 kurang NK. Kita bisa dapatkan M min 5. Untuk perhitungan yang selainnya, kita dapatkan 2M min 8, 0 min M 0, 0, 70 M. Untuk yang selanjutnya kita tuliskan sama yang seperti itu. 1, 0, 1. Setelah tahap ini kita menghitung mana rasio, mana yang akan kita jadikan sebagai entering variabel. Yang menjadi entering variabel adalah yang paling besar. Mana yang paling besar? Betul sekali, 2M min 8, karena M adalah angka yang sangat besar, sehingga M masih kalah besar dengan 2M. Ini yang akan kita jadikan. Untuk memilih pivot value-nya, kita harus membagikan NK
dengan koefisien yang ada di X2 untuk menentukan mana yang paling kecil rasionya. Ini rasionya tak hingga. Ini 20, ini 50 rasio. Sehingga inilah yang akan kita jadikan pivot value. Nah, setelah tahap ini kita akan mendapatkan new pivot value itu dengan membagikan yang ada di sini. Karena di sini 1, jadi new pivot value-nya tetap sama. Yaitu elemen lama dibagi nilai pivotnya. Ini 1 jadi tetap saja. Gitu ya. Kita lakukan iterasi yang pertama. Yang kita iterasi pertama adalah baris Z. Baris Z, kita tuliskan semua yang ada pada baris Z. M-5, 2M-8, 0, min M, 0, 0, 70M. Nah, kemudian kita kurangkan dengan ini dikalikan dengan satu dari ini. Yang pertama X1 untuk X1 karena ini pada X1 ya, dikalikan dengan 0. Yang ini kita kalikan 1. Kita kalikan negatif 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu M-5, 0, 0 dan seterusnya. Ya. Dan kita dapatkan tabel kedua. Ingat, A1 ini diganti di enter dengan X2. Oke. Kita masukkan sini nilainya hasil dari iterasi pertama. M-5, 0, 0, M-8, min 2M plus 8, 0, 30 M plus 1. Ini apa? 1, 2, 1 plus 2 A1, A2, N 0, 1, 0. Kita dapat tabel kedua dan kita lakukan seperti langkah pertama. Seperti langkah pertama yaitu mencari enteringnya yang paling besar, yaitu ini yang paling besar dengan rasio yang paling kecil adalah ini, sehingga kita akan enter ke dalam A2. Kita lakukan iterasi lagi pada tabel ini dan kita dapatkan tabel ketiga. Kita akan melakukan iterasi terus menerus sampai tidak ada lagi positif. Perhatikan Bapak Ibu, tabel ini sudah merupakan tabel akhir, sudah tidak ada yang positif, sehingga kita bisa tahu bahwa biayanya adalah sebesar ini. Karena ini tadi dalam juta, kita ketahui dalam juta, jadi biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan tiap harinya 310 juta rupiah. Dan untuk jumlah kain wol sebanyak 30 kodi dan 20 kodi kain sutra. Bagaimana Bapak Ibu bisa menangkap
dari apa yang saya jelaskan, inilah yang akan kita lakukan. Baiklah, terima kasih.